ini semangat sekali dan terima kasih juga sudah berpakaian lengkap sesuai dengan kesepakatan kelas kita hari ini, ya. Jadi, tapi sebelum kita belajar hari ini, saya mau absen dulu setelah present. Adhan. Apa? Oh, I'm ready. Alfaisha. Present, I'm happy, ma'am. Jihan. Present, I'm ready, ma'am. Confidence kita juga tumbuh, betul atau tidak? Betul. Ya kan? Jadi kalau memang kalian misalnya nih mau percaya diri untuk belajar, siapkan diri kalian terlebih dahulu, karena kalau kita siap sendiri, kita merasa kita sudah siap, kita sudah merasa rapi, maka kepercayaan diri kita itu akan tumbuh. Kalau kita sudah percaya diri, maka kita akan semangat untuk belajar. Nah, hari ini tadi kan sudah lihat judulnya. Judulnya kita tadi akan bahas tentang wisata dan atau saran mengenai daerah tujuan wisata di Indonesia, dikhususkan di Sulawesi Selatan dengan konsep 3A. Saya masih ingat konsep 3A itu apa saja? Akomodasi, aksesibilitas, dan amenitas. Akomodasi kan yang satu? Ayo. Aksesibilitasnya oke, betul. Terus amenitasnya betul. Yang A yang pertama apa? Atraksi. Alam, apa lagi? Sejarah. Ada berapa? Dua. Apa saja? Sengaja dibuat dan bertujuan sejarah. Oke. Sengaja dibuat itu yang seperti apa contohnya? Waterpark, Sengaja dibuat ya, berarti waterpark. Yang satu? Museum. Oke. Kemudian kalau aksesibilitas, A yang ketiga tadi apa? Amenitas ada berapa? Ada berapa? Dua. Apa saja? Utama dan penunjang. Yang utamanya kayak bagaimana? Oke. Yang penunjangnya? Berarti kalian ini masih ingat ya di materi kita sebelumnya, semuanya berkaitan dengan konsep 3A. Berarti tadi akomodasi, kalau dulu sih namanya 5A, karena sama ya kan. Nah, makanya jadi sejak tahun 2022 untuk pariwisata itu sekarang juga menjadi 3A. Nah, untuk dimensi profil lulusan yang akan kita capai di apa sih manfaat kita belajar ini? Ya, kenapa kalian harus belajar tentang bagaimana mencari informasi? Ya, satu, sesuai dengan jurusan kalian. Ya, kalian ambil layanan pariwisata, ya tidak perlu, atau bisa jadi meskipun kalian tidak ada di dunia pariwisata, setidaknya kalian punya modal, sudah punya tahu bahwa sebelum kita memberitahu sesuatu sama orang lain, kita harus mencari dulu informasi. Nah, dengan topik yang kita bahas hari ini adalah wisatawan dan perjalanan wisata. Makanya kita bahas bule tadi, sebenarnya bule. Kenapa ada hubungannya? Ada hubungannya dengan bule. Kenapa waktu liburan saya tanya, pernah nggak ketemu bule atau wisatawan asing? Apakah bule itu harus jalan ke Pirang? dari luar negara. Oke, dari luar negara. Jadi kalian ceritakan, utarakan. Ya, dari sini 1, 2, 3, 4. Ambil satu dulu. Tapi boleh. Coba buka. Apa pertanyaannya? Siapkah saya mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Silakan dijawab. Siap. Siap. Oke, berarti apa pertanyaannya? Apa yang harus saya lakukan untuk memahami materi hari ini? Saya harus mempelajari dan melihat dan menganalisis agar saya lebih paham tentang pelajaran hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya Amina.
paling ganteng hari ini? Hari ini saya harus bisa untuk gimana pelajaran. Oke, sesuai deh. Tepuk tangan dulu. Ternyata sesuai ya. Sehat. Oke, sehat. Apa kayak motivasinya hari ini? Jangan pantang menyerah untuk melangkah lebih maju ke masa depan. Oke. Videonya sekitar 20 menit. Ya. Daya tarik wisata di Indonesia. Bagaimana perasaan kalian setelah nonton video tadi? Apa lagi? Relax. Siapa lagi? Michelle. Bangga tentang wisata. Jadi jangan mengikuti jauh-jauh berwisata ke negara lain. Sementara di Indonesia tadi sudah kalian lihat bahwa Indonesia itu luar biasa sangat indah, kemudian sangat kaya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya jenis wisata apa yang ada di dalam video tadi? Angkat tangannya, Rama. Di dalam itu video ada 3 yang kita lihat, ada buatan, ada alam, sama ada yang wisata religi. Ada yang wisata religi. Ada lagi yang lain? Oke. Air terjun, apa lagi? Sebutkan saja semua. Air terjun, danau, apa lagi? Sungai, apa tantannya? Hutan, apa lagi? Desa-desa. Desa itu maksudnya desa wisata ya. Apa lagi? Maraya, bukit. Apa lagi? Gunung dan tadi. Jadi ayam alam tadi itu berarti dia video tadi itu sudah dikasih lihat itu bisa datang ke Indonesia karena di Indonesia itu sudah ada kayak tadi wisata yang tadi ditampilkan, maka akan mengundang wisatawan asing. Karena nanti kita akan bahas tentang wisatawan asing tadi. Dari semua video yang kalian lihat, meskipun tidak tampak mukanya orang, tapi dari gestur tubuhnya rata-rata wisatawan asing atau wisatawan Indonesia? Ya, wisatawan asing ya rata-rata. Jadi meskipun dia jelas sekali mukanya dari video, tetapi itu adalah wisatawan asing. Nah, di sini saya ada kasih 3 contoh. Yang pertama, foreign tourist. Nah, kalau ini sudah jelas orang asing yang masuk ke orang dari mana? Tinggal di mana? Indonesia. Makanya saya ambil contohnya Haruka. Orang Jepang yang tinggal di Indonesia atau orang asing atau WNA yang tinggal di Indonesia, kalau Haruka pergi liburan di Indonesia berkeliling, nah itu berarti masuk domestic foreign. Tebak sukunya. Ini suku apa?
Apa sih yang akan didiskusikan hari ini? Intinya, inti dari diskusi adalah ciri dan karakteristik dari wisatawan. Supaya kalian tidak bingung, yang pertama profil demografis. Nah, di lembar kerja kalian itu dalam profil demografis ada 3 yang mau dicari. Yang pertama adalah usia. Nah, dari negara kalian yang melakukan perjalanan wisata di Indonesia itu kira-kira rentang usianya dari usia berapa? Apakah dia tergolong dari remaja, ya, orang tua, orang dewasa, atau lansia? Kan tidak kemungkinan sekarang itu banyak lansia yang suka bepergian yang menikmati masa tuanya. Kemudian setelah itu buat dalam bentuk PowerPoint. Ya, karena nanti kita akan presentasi. Nanti setiap kelompok ada AI generatif. Ingat, sebelum satu. Kalau kalian memakai generatif silahkan dipilih. Kalian biasanya pakai mana? ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, AI, Copilot, dan CAI. Terserah bebas kalian mencari informasinya dari mana. Ingat, prompt yang harus kalian buat harus jelas supaya informasi yang kalian dapatkan juga sesuai. C itu adalah ceritakan tentang kalian. Saya adalah siswa kelas 11 SMK Usaha Layanan Pariwisata. Ya. Karena ini ada. Saya nggak kasih. Ini tadi usianya. Wisatawan dari apa? Korea. Wisatawan dari Korea itu yang sering datang ke Indonesia itu usia berapa? Enggak, itu di provisinya ini. Ini pola bukan pola pengeluaran ini. Dia lebih banyak mengeluarkan di industri mana? Industri pariwisata. Dia paling banyak mengeluarkan uang di industri mana? Apakah dia di transportasi, di makanan kah, atau dia di souvenir kah, atau dia memang liburnya langsung? Begitu. Jadi misalnya begini mem, transportasi kayak menengah ke atas gitu. Enggak. Yang paling banyak mengeluarkan uang di industri mana? Langsung ke sana. Saya ingin membahas tentang ciri dan karakteristik dari wisatawan England. Yang pertama adalah wisatawan di sana sangat menyukai aktivitas outdoor seperti hiking, diving, dan wisata menjelajahi alam tropis. Lalu wisatawan di sana juga adalah tipe wisatawan yang mengeluarkan biaya sangat tinggi dalam berlibur. Dan yang terakhir, mereka memiliki sikap yang ramah dan mudah bergaul. Rata-rata menengah ke atas dan rata-rata orang Jepang itu memiliki jabatan manajer Asia. saya menanyakan kenapa orang Jepang mempunyai kendala dengan keterbatasan di transportasi. Tadi yang saya katakan, orang Jepang itu sangat cerdas dalam membuat transportasi umum, dan khususnya di Indonesia ini kita masih kurang tentang transportasi umum seperti kereta. Kenapa orang Jepang merasa mengeluh atau terkendala dengan transportasi umum? Karena di Jepang itu mereka punya aturan yang boleh memiliki kendaraan pribadi. Jadi mereka itu cenderung menggunakan transportasi umum untuk transportasi mereka mau kemanapun itu di Jepang ya. Karena persyaratan
mengenal adat dan budaya-budaya orang Jogja atau orang Jawa. Oke. Pertama adalah profil demografis. Jadi Hindu Buanza. Terima kasih yang tadi beberapa kelompok sudah melakukan presentasi tentang ciri dan karakter asal wisatawan. Sekali lagi, tujuan dari kita melakukan presentasi ini adalah persiapan buat kalian nanti pada saat kalian berkunjung ke suatu tempat, ke daya tarik wisata atau destinasi wisata, dan kalian bertemu wisatawan asing. Jadi kalian sudah ada pengalaman. Apalagi pada saat nanti kalian akan praktek kerja lapangan atau PKL, kebetulan nanti kalian akan mungkin ditempatkan di BPW travel agent, lalu mendapatkan wisatawan dari negara-negara yang sudah kalian presentasikan. Kalian sudah ada rekomendasi untuk membuat perjalanannya. Jadi tidak asal-asal lagi nih, oh ternyata kalau saya ada tamuku dari Jerman, sebaiknya saya bawa kemana? Kalau tamuku dari Cina, harusnya saya bawa kemana? Kalau dari India, seharusnya saya bawa kemana? Terus tentang akomodasinya, penginapannya atau hotelnya kita sudah tahu. Kalian sudah tahu bahwa beberapa wisatawan itu ada yang mulai dari menengah sampai tingkat atas. Jadi sudah tahu nih, kalau dia menengah berarti akomodasi yang kita siapkan yang hotel bintang 3. Kalau dia ke atas berarti kita tawarnya adalah hotel bintang 4 atau hotel bintang 5. Itu salah satunya manfaat kita belajar dari mengenal karakter wisatawan asing, ya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan checklist kemajuan diri kalian. Jadi silakan nanti di checklist ini ada 3 pilihan: paham utuh, paham sebagian, atau belum paham. Saya juga punya 5 warna. Jadi pertanyaan pertama 2. Ini yang ini. 3. Selanjutnya kita sudah mulai masuk untuk tentang komponen wisata, karena kita nanti akan berlanjut ke pembuatan brosur, ya, brosur destinasi wisata. Terus kalian juga sudah buat jasa pemasok, ya, jasa pemasok untuk, makanya saya bilang jasa pemasok yang kalian sudah buat itu gunanya untuk apa? Untuk mempermudah pada pertemuan selanjutnya ketika kita sudah mulai masuk perhitungan paket wisata. Jadi tidak capek-capek lagi mencari harga yang ada di internet atau di mana online lagi, tapi kita sudah buat daftarnya. Jadi berharap, ya, jasa pemasok yang belum selesai tolong diselesaikan secepat. Kita tolong ketua kelasnya untuk disiapkan pulang. Stand up, please. Say thank you to our teacher. Thank you, man. You will Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di mana? Baik, terima kasih untuk keaktifannya hari ini, ya. Sebelum pulang hati-hati di jalan, tolong jangan lagi singgah-singgah sampai di rumah. Terus sebelum pulang lagi jangan lupa dibersihkan ruangannya, dirapikan semuanya, lalu kita